sih harapannya. Dan yang berikutnya juga harapannya mahasiswa bisa meneruskan kegiatan ini dalam bentuk pengambilan sertifikasi profesi ya. Jadi akan membuka kesempatan dan mempercepat mereka untuk bisa diserap oleh dunia kerja khususnya di pasar modal. Yang Pak Nosa sedikit menjelaskan seberapa besar nih peluang bisa bekerja di pasar modal ya, ataupun salah satu pasar yang diawasi oleh OJK. Nah, mudah-mudahan harapannya mereka ini menjadi profesional baru di bidang pasar modal melalui kegiatan ini. Karena kami ini kena target IKU juga nih, Bapak Ibu dari OJK, bahwa dalam indikator kinerja utama universitas ditargetkan bahwa lulusannya itu harus diserap oleh dunia kerja itu dalam waktu kurang dari 6 bulan dengan gaji tertentu ya Pak. Kami ditarget itu kalau gaji di Lampung ini, di Bandar Lampung ini 3.200.000 atau 1,2 kali dari UMR gitu Pak. Jadi itulah yang menjadi target kami dan harapannya itu bisa terpenuhi ya, salah satunya melalui kegiatan ini. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu dan juga mahasiswa pengantar dari saya. Nanti mohon maaf mungkin kalau saya switch ya dari kelas A ke kelas B, kalau saya ada keterlambatan nanti mungkin mengalir saja Pak komunikasinya dengan mahasiswa, dan nanti setelah saya di kelas A nanti saya akan masuk juga di kelas B, dan mungkin nanti ada asisten kami dari mahasiswa yang akan mengarahkan adik-adik mahasiswa ini untuk mengikuti sesi kuisis Pak. Setelah ini nanti ada sesi kuisnya, dan nanti itu setelah materi selesai dan mungkin Bapak Ibu dari OJK sudah menyelesaikan materinya dan bisa live, dan akan diteruskan oleh asisten kami dari mahasiswa untuk melaksanakan kuisis sebagai evaluasi. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Nosa dan Ibu Nova untuk menyampaikan materi pada sesi hari ini. Silakan Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Erni. Bu Erni, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Saya Nosa Yoga Saputra, saya Kepala Subbagian Pengawas Perusahaan Efek 1. Memang pengawas Bu, saya itu ada di pengawas sekaligus perizinan. Dan hari ini saya membawa dua rekan saya di sini. Ada Ibu Nova. Bu Nova ini adalah yang khusus menangani perizinan. Perubahan direktur, komisaris, pemegang saham itu ada di Bu Nova Ulina. Dan satu rekan lagi ada Bu Verdanika. Bu Verdanika ini adalah pengawas dari perusahaan efek yang sehari-hari tugasnya memantau aktivitas dari yang laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK dari perusahaan efek. Oke, itu diperkenalkan dari kami. Ini mahasiswa semua ya Bu ya? Iya Pak, mahasiswa semua, bahkan ada beberapa yang dari luar Unila gitu, karena program ini bisa lintas perguruan tinggi Pak. Oke, baik ya. Hari ini saya sebenarnya sifatnya sharing saja sih Bu, karena kalau untuk mengajar mungkin bukan spesifikasi saya, cuma sharing saja dari pengalaman-pengalaman dan dari peraturan yang pernah kita pengalaman dan peraturan yang pernah kita baca, kita sharingkan ke teman-teman semua ya. Oke, ini sebelum masuk ke materi nih Bu, karena saya dapat jam ternyata 2 jam ya Bu ya, sampai jam berapa ini Bu? Jam 6 ya? 100 menit saja Pak. Ya, 100 atau ya nanti menyesuaikan Pak. Ya. Menyesuaikan. Ya, 100. Ya. Oke, 100 menit, tapi di sini slide-nya sebenarnya nggak terlalu banyak. Teman-teman bisa membaca POJK Tata Kelola Perusahaan Efek itu ada di POJK 57 ya, dan ada SHOJK-nya SE 55. Ya. Oke, ini ada yang dari Metro nggak ini Bu? Metro? Ya, mungkin bisa angkat tangan yang dari Metro. Pak Nosa dari Metro. Oke, ya. Saya sebenarnya alumni juga Bu. Iya, alumni 2008 lulusnya maksudnya. Kemudian saya dari Metro, mana yang Metro? Biasanya yang dari Metro biasanya ganteng-ganteng sih. Banyak kesempatan ketemu sama
Iya, ini malu-malu nih Bu kayaknya teman-teman mahasiswanya. Ya, Harusnya ini disambut ini alumni tadi Pak iya. kenal Pak Nosa dengan Pak siapa Dedi Pak siapa Dani yang beliau dari komisaris BUMN holding BUMN Oh, gitu. angkatan 2000 berapa ya? Dani siapa namanya tadi ya? Pak Dani. Kebetulan hari ini yudisium Pak, jadi mengundang motivator. Nah beliau hari ini tadi hadir. Beliau juga alumni kelahiran tahun 75 berarti mungkin 75. Ya. 92 ya. 92 Iya. Kalau 75 ya selisih lumayan jauh lah Bu. Saya masih alhamdulillah masih muda Bu. Oke. Iya Selanjutnya ya Pak. mungkin langsung aja ya Bu ya. Alhamdulillah nih dapat jadwalnya sore gini Bu. Karena kalau agak siangan dikit biasanya pada ngantuk. Iya iya. Kalau udah jam segini ya paling lapar lah. Tapi kan kalau Zoom kan bisa ke belakang ya, bisa ke belakang ambil makanan itu boleh lah ya Bu ya. Oke, ini dapat materinya sebenarnya agak berat nih sebenarnya tata kelola perusahaan efek dan laporan penerapan tata kelola. Tapi untuk perusahaan efek. Tapi sebelumnya tadi diceritakan oleh Bu Erni, memang sebelumnya ini berkelanjutan ya Bu ya. Sebelumnya ada teman-teman dari OJK yang lain yang presentasi mengenai mungkin mengenai proses bisnis di pasar modal, apa itu perusahaan efek sudah dapat lah ya Bu ya. Ya sudah Pak. Jadi mungkin saya sedikit saja mengulang karena ini materinya mengenai tata kelola. Tata kelola itu hanya sebagian saja sih dari pengawasan yang kami lakukan. Tapi ini terkait dengan perusahaan efek. Jadi perusahaan efek itu kan ada 3 jenis izin yang bisa dimiliki oleh perusahaan efek. Mungkin sedikit mengulang yang sebelumnya ya sebelum masuk ke materinya. Jadi ada 3 izin perusahaan efek, ada perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi. Nah, kalau penjamin emisi efek itu kan pihak yang berkontrak dengan emiten dalam rangka penawaran umum. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa pernah dengar IPO melalui sekuritas ini, nah itu dengan izin penjamin emisi efek. Kemudian ada lagi perantara pedagang efek, itu biasanya istilahnya dengan istilah broker, yaitu pihak yang bertransaksi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk nasabahnya, itu disebut dengan perantara pedagang efek. Kemudian ada satu lagi sebenarnya izinnya MI, manajer investasi, yaitu pihak yang kegiatan usahanya memang mengelola portofolio efek para nasabah secara kolektif untuk sekelompok nasabah, itu ada di manajer investasi. Tapi hari ini untuk POJK 57 ini khusus untuk penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. Jadi kalau manajer investasi ada beda lagi, tapi ini khusus untuk perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek. Ini teman-teman pasti sudah pada punya rekening efek ya. Yang punya saham sudah ada lah pasti ya kalau mahasiswa ini kan. Kalau sekarang kan apa namanya? Kampus-kampus sekuritas itu bursa efek juga kan keliling-keliling universitas tuh dia memperkenalkan pasar modal dan biasanya memperkenalkan juga ininya ya galeri investasi ya. Kalau di Lampung itu banyak juga Bu galeri investasi perusahaan efek ya yang ada di Lampung. Oke, mungkin bisa ditunjukkan slide-nya Mbak Nova. Oke, dari depan Mbak Nova, thank you-nya terakhir. Oke, siap. Nah, ini kenapa judulnya sharing session, karena ini sebenarnya sharing saja kepada teman-teman, yaitu di POJK 57 tentang penerapan tata kelola perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi dan perantara pedagang efek, dan ada SEOJK, SEOJK itu pelaksana dari SE 57-nya, yaitu SE nomor 55, garis miring SEOJK 04 2017, tentang laporan penerapan tata kelola perusahaan efek. Dan Direktorat Pengawasan Lembaga Efek itu ada di kami bekerjanya di Direktorat Pengawasan Lembaga Efek. Oke, next selanjutnya, Mbak Nova. Ada 3 agenda hari ini, tapi ini terkait dengan POJK 57, kita satu-satu ya, POJK dulu baru SEOJK. Di POJK ini ada 3 agenda. Pertama, saya akan cerita mengenai latar belakang dan tujuan mengenai POJK 57 ini. Kemudian konsep pengaturannya seperti apa, kemudian pokok pengaturannya. Oke, next. Nah, pertama POJK 57. Nah, baik, terima kasih.
latar belakang kenapa perusahaan efek itu perlu dibuatkan pengaturan mengenai tata kelola. Karena memang ya salah satu master plan dari OJK Sektor Jasa Keuangan sendiri untuk 2015 sampai 2021 kita membutuhkan suatu perusahaan efek itu memiliki tata kelola yang baik. Kemudian kebutuhan perusahaan efek itu sendiri itu untuk memiliki acuan yang digunakan untuk penerapan tata kelola. Tujuannya apa? Tujuannya tentu saja meningkatkan kualitas perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang merupakan anggota bursa. Yang kedua, karena dia itu perusahaan efek itu kan dititipi asetnya nasabah, tentu saja untuk melindungi kepentingan nasabah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, untuk meningkatkan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di perusahaan efek. Ya, selanjutnya. Nah, konsep pengaturannya sebenarnya apakah POJK 57 ini tata kelola ini baru ada sekarang setelah 2017. Sebenarnya sebelum itu banyak peraturan mengenai perusahaan efek yang mengatur tata kelola. Cuma memang tempatnya beda-beda. Ada pengendalian internal di tempat di POJK. Kalau dulu nyebutnya 5D3, ada peraturan mengenai perilaku, ada di 5E1. Ada lagi mengenai direksi dan komisaris POJK 20. Nah, dari berbagai macam peraturan yang menyebar itu kemudian dirangkum menjadi peraturan tata kelola ini yang tadinya tersebar menjadi satu. Kemudian ditambahkan lagi, tentu saja kita melihat juga dari praktek-praktek internasional practice-nya seperti apa mengenai tata kelola dan ditambahkan di pengaturan POJK tata kelola ini. Oke, next selanjutnya. Ini mungkin isi dari POJK-nya ini ada berapa ini? Ada 14. Pertama itu ada ketentuan umum, di sini banyak berisi definisi istilah-istilah yang ada di POJK 57, misalnya apa itu perusahaan efek, apa itu tata kelola, apa itu direksi komisaris, itu definisi-definisinya ada di ketentuan umum ini. Di bab kedua ini akan bercerita mengenai komitmen dari PS. PS itu pemegang saham ya. Berisi persyaratan sebagai pemegang saham, larangan pemegang saham, kemudian RUPS itu mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS oleh PE, pengambilan keputusan RUPS, risalah RUPS, sampai pelaporannya kepada OJK. Nah, di bab 3 mengenai direksi dan dewan komisaris, di sini nanti akan mengatur mengenai komposisi dari direksi dan komisaris, pelaksanaan tugas dan direksi dan komisaris, kewajiban, larangan direksi dan komisaris, ini di bab 3 yang mengenai direksi dan komisaris ini. Di bab 4 ini remunerasi direksi dan dewan komisaris, ini lebih banyak mengenai struktur remunerasi yang bisa diberikan oleh direksi dan komisaris serta hal-hal yang perlu diperhatikan nanti diatur di sini. Kemudian bab 5-nya ada etika bisnis, kode etik PE dan pedoman bagi direksi dan komisaris diatur di bab 5 ini. Bab 6 pengendalian internal, kewajiban pengendalian internal sesuai dengan POJK 50. Kalau dulu 5D3, kemudian setelah era OJK diganti menjadi POJK 50 tentang pengendalian internal. Kemudian bab 7 mengenai rencana bisnis. Rencana bisnis, jadi perusahaan efek itu punya kewajiban membuat rencana bisnis tahun ke depan mau ngapain. Kemudian dilaporkan kepada OJK. Kemudian bab 8 kebijakan sistem pelaporan pelanggaran, di sini lebih banyak mengenai kewajiban-kewajiban PE, dia harus punya tuh kebijakan sistem pelaporan pelanggaran yang harus dimiliki oleh PE. Terus juga situs web, dia harus punya situs web. Bab 10 pelaporan, tentu saja sebagai LJK yang diawasi OJK ada beberapa pelaporan yang harus disampaikan kepada OJK, misalnya laporan keuangan berkala, lapor kegiatan, itu harus dilaporkan. Bab 11 ini ketentuan lain ini berisi mengenai evaluasi yang dilakukan OJK terhadap laporan tata kelola itu. OJK dapat meminta perusahaan efek untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan lain-lain.
dan lain-lain. Terus sanksi, ya sanksi-sanksi yang bisa diberikan oleh OJK. Kemudian ketentuan peralihan di sini mengatur peralihan-peralihan yang bisa dilakukan atas berlakunya POJK ini. Kemudian penutupnya mengatur kapan berlakunya POJK ini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Satu-satu mengenai ketentuan umum di sini. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya prinsip dari tata kelola. Tata kelola itu yang biasa kita dengarkan dengan istilah tarif. Tarif itu singkatan sebenarnya. Transparansi, accountability, responsibility, independent, prinsipnya. Penyediaan informasi yang material dan relevan mengenai kegiatan perusahaan, dia harus transparan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan. Yang ketiga, tarif tadi TAR, ya, R, responsibility, lah gimana. Kemudian fairness, kewajaran, ajar itu adil. Adil itu apa ya, kesetaraan lah, kesetaraan supaya kesetaraan terhadap pemangku kepentingan. Oke, nah terus dari prinsip-prinsip itu penerapannya diwujudkan dalam A sampai K ini, ada 11 ini ya, ada komitmen pemegang saham komisaris, larangan direksi dan komisaris, remunerasi direksi dan komisaris, etika bisnis, pengendalian internal, rencana bisnis, kebijakan sistem pelaporan pelanggaran, kebijakan sistem pengaduan, situs web dan pelaporan. Jadi dalam mengelola perusahaan efek itu yang baik, yang prinsip-prinsipnya tak sebutin tadi dengan istilah tarif, penerapannya seperti apa ya di jembreng. Nah, makin detail, next. Oke. Nah, selanjutnya di sini harus memiliki persyaratan integritas dan kelayakan keuangan. Integritas, dia tidak punya catatan negatif. Kelayakan keuangan, ya dia harus punya uang, karena pemegang saham yang beli perusahaan ya, kalau nggak punya uang ya nggak bisa punya perusahaan efek. Nah, dari integritas dan kelayakan keuangan ini dilakukan fit and proper test oleh OJK. Jadi tata kelola yang baik, komitmen pemegang sahamnya dia harus lulus fit and proper dari OJK. Dan perilaku-perilaku yang perilaku pemegang saham ada juga yang dilarang. Pemegang saham itu dilarang loh untuk melakukan intervensi dalam melaksanakan kegiatan operasional. Terus pemegang saham itu dia punya kewajiban untuk mendahulukan kepentingan PE. Jadi nggak bisa pemegang saham itu cuma mikir untung-untungnya saja. Karena kan perusahaan efek itu lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan itu kan yang dititipi uang sama nasabah. Jadi pemegang saham itu harus mementingkan kepentingan nasabah. Yang kedua mengenai RUPS. Perusahaan efek itu wajib menyelenggarakan RUPS. RUPS kan organnya si pemegang saham. Pemegang saham rapat ada di RUPS. Nah, ini ada beberapa persyaratan yang diatur di POJK ini.
RUPS ini bisa dipanggil melalui surat tercatat, surat elektronik, surat web, bisa diiklankan di surat kabar, tapi itu wajib dilakukan. Kemudian perusahaan efeknya ini punya kewajiban juga untuk menyediakan bahan rapat, kemudian menyusun risalah rapatnya. Nah, risalah rapatnya inilah dan bukti pemanggilan RUPS-nya inilah wajib disampaikan kepada OJK 7 hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS. Kemudian kita juga di POJK ini memfasilitasi circular resolution. Circular resolution itu adalah kesepakatan para pemegang saham di luar RUPS. Nah, ini juga difasilitasi di POJK ini selama pemegang sahamnya itu sepakat, tanda tangani, kemudian itu diperbolehkan oleh OJK. Kemudian, tapi ada kewajiban dilaporkan juga. Oke, next. Nah, ini simulasinya. Simulasi dilaksanakan RUPS. Misalnya hari ini hari H. Pemanggilan RUPS-nya ya berarti H-14, yang 14 sebelum hari H itu harus sudah ada pemanggilan. Kemudian H+7-nya itu hasil RUPS-nya maupun bukti pemanggilan RUPS-nya harus disampaikan kepada OJK, sehingga OJK bisa tahu ini corporate action apa yang dilakukan oleh perusahaan efek. Misalnya ada ganti direktur di tempatnya Bu Nova, ada proses perubahan direktur, disetujui oleh OJK, kemudian disampaikan kepada perusahaan efek melakukan RUPS tadi, kemudian disampaikan kepada OJK bahwa menginformasikan bahwa ini direkturnya sudah berubah. Selanjutnya, nah ini yang circular resolution tadi, jadi persetujuan pemegang saham tapi yang di luar sama aja hasil pemegang saham tadi ada kewajiban PE untuk melaporkan kepada OJK. Bab berikutnya bab 3. Tadi pemegang saham sudah, sekarang direktur dan dewan komisaris. Ya, ini Bu Erni tadi menyebutkan pekerjaan apa yang bisa didapat nanti ya. Bisa loh jadi direksi dan dewan komisaris, tapi ada beberapa persyaratan ya Bu Erni ya. Di sini ada, sebenarnya kami mengaturnya itu ada di POJK 20, ada di POJK 27, ada di SE 57. Tapi kan karena tadi prinsip dari POJK 57 ini menggabungkan persyaratan direksinya, ini harus ada dipenuhi di sini. Jadi bisa loh kita menjadi direksi, tapi ada beberapa persyaratannya. Tapi untuk perusahaan efek sendiri itu diatur jumlah dan komposisi anggota direksi. Minimalnya ada. Perusahaan efek itu kalau kita ngelihat di POJK 20, ini yang POJK 20 tahun 2016, bisa di situ dilihat perizinan perusahaan efek, bisa sambil googling nggak apa-apa ya. Jadi di situ perusahaan efek itu wajib punya 2 orang direksi dan 1 komisaris. Nah, itu minimalnya. Tapi kalau di sini diaturnya lagi, dia harus ada beberapa, sesuai juga dengan kompleksitasnya. Kalau perusahaannya gede, yang masa direkturnya cuma 2, emang memenuhi. Nah, ini di sini diatur jumlah dan komposisi anggota direksi, beberapa persyaratannya diatur juga. Dan direksi ini nggak sembarangan. Direksi ini harus mempunyai persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi dan keahlian. Dan semuanya itu dilakukan fit and proper oleh OJK. Nah, ini tugasnya tempatnya Bu Nova untuk fit and proper tim terhadap calon direktur dan komisaris ini. Nah, integritas itu kan dia nggak memiliki catatan yang baik, itu nggak ada. Kalau ada catatan yang buruk, ya bisa gagal. Kita juga minta SKCK, kita juga minta ke narkoba, surat keterangan bebas narkoba, kita juga clearance ke, kalau punya kredit macet nih, umpama beli motor kemudian nunggak terus kolimana, itu perlu dilunasi dulu kalau mau jadi direktur. Terus di sini judulnya reputasi keuangan, karena reputasi keuangan itu kalau di pemegang saham tadi kan kelayakan keuangan, dia punya uang apa enggak. Kalau di sini reputasi keuangan, dia punya catatan negatif enggak terhadap keuangannya. Terus juga harus pinter, harus punya mengetahui, memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal. Nah, kalau sudah jadi direksi, ada loh beberapa perilaku yang harus dilakukan. Direksi itu bertanggung jawab atas pengurusan PE.
dengan itikat baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab. Selain itu memiliki kewajiban juga dia harus memastikan penerapan tata kelola di setiap kegiatan usaha seluruh jenjang organisasi. Memastikan penerapannya adalah tugas dari direksi. Menyediakan data, informasi akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit, mengadakan rapat direksi, paling sedikit 1 kali dalam 2 bulan, menghadiri paling sedikit 75% dari total rapat direksi selama 1 tahun, mengikuti PPL. PPL itu pendidikan lanjutan, jadi ilmu perusahaan efek itu selalu berkembang, pasar modal itu selalu berkembang, makanya direksi itu wajib mengupgrade ilmunya, makanya ada kewajiban di sini dia harus mengikuti PPL paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun. Selanjutnya karena direksi itu kalau kita lihat di undang-undang PT ya, undang-undang PT, organ di perusahaan yang punya wewenang dan juga tanggung jawab, dia juga punya tugas tuh. Ini perusahaannya mau di mana, mau kemana arahnya. Nah, makanya si direksi ini punya tugas untuk menyusun rencana bisnis. Oke, next. Selanjutnya kalau tadi direksi, sekarang komisaris. Komisaris ini komisaris sendiri kan kalau kita lihat definisinya, komisaris itu adalah organ di perusahaan yang tugasnya mengawasi dan memberi nasihat kepada manajemen. Nah, ada beberapa persyaratan juga. Jadi jumlah anggota di komisaris itu tidak boleh lebih banyak dari direksi. Kalau yang ngawasi lebih banyak dari yang diawasi, nanti rebutan ngawasi jadinya. Makanya diatur di sini jumlah anggota komisaris memiliki komisaris independen. Karena kan ini LJK, perusahaan efek itu LJK, jadi harus ada seseorang yang melihat, mengawasi perusahaan itu dari si independen. Jadi tidak hanya tadi yang dipikirkan hanya untung-untungnya saja, tapi nasabahnya nggak diperhatikan. Ini independen. Nah, kemudian dalam hal komisaris terdapat lebih dari 2 orang, maka presentasi jumlah komisaris independennya wajib paling sedikit 30% dari total anggota Dewan Komisaris. Jadi kalau direksinya komisarisnya ada 3, ya 1 lah boleh. 1 komisaris independen. Kalau 5 berarti 30%-nya. Paling 30%-nya itu harus salah satunya harus komisaris independen. Berarti kemudian Dewan Komisaris ini juga punya persyaratan sama kayak ini tadi, direktur, punya integritas, reputasi keuangan, kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal. Karena kan memang tugasnya komisaris, walaupun dia bukan organ perusahaan yang punya wewenang dan tanggung jawab, tapi dia itu memberikan nasihat dan mengawasi. Berarti harus lebih pintar daripada direksinya. Kalau nggak lebih pintar dari direksinya, nanti dibohongin sama direksinya dia. Jadi dia harus lulus juga fit and proper dari OJK. Perilaku komisaris, yaitu dia bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan pengurusan PE serta pemberian nasihat kepada direksi. Kewajibannya yaitu melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola di setiap kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi, kemudian melakukan tugas secara independen, mengadakan rapat Dewan Komisaris, ini paling sedikit 1 kali ya dalam 3 bulan, rapat BOC ini, rapat BOC kalau tadi kan direktur biasanya dikenalnya BOD, Board of Director, ini BOC, Board of Komisaris, dia 1 kali dalam 3 bulan, terus menghadiri paling sedikit 75% dari total rapat Dewan Komisaris selama 1 tahun. Di sini juga dia harus mengikuti PPL paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun, terus rencana bisnisnya disetujui oleh Dewan Komisaris. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan sudah cerita tuh, salah satunya harus komisaris independen. Komisaris independen itu persyaratannya apa aja? Ada 4, yaitu pertama, orang independen itu pertama bukan orang yang bekerja, bukan orang yang punya wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, mengawasi PE dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen pada periode berikutnya. Jadi harus ada grace
freeze period. Dia kalau mau jadi komisaris independen dia harus berhenti dulu untuk keluar dari PE-nya 6 bulan baru bisa diangkat jadi komisaris independen. Tapi itu pun dia harus tidak punya wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan perusahaan efek. Yang kedua, dia tidak punya saham di tempat itu, baik langsung maupun tidak langsung. Terus tidak punya afiliasi, jadi benar-benar independen. Afiliasi itu tidak punya hubungan keluarga dengan manajemen, dengan perusahaan efek, baik anggota dewan komisaris, direksi maupun pemegang saham perusahaan efek. Kemudian tidak mempunyai hubungan usaha, tidak mempunyai hubungan bisnis dengan kegiatan perusahaan efek itu. Oke, next. Nah, komisaris independen itu tugasnya apa? Tugasnya tadi untuk menjaga LJK dari independen, dari sisi independennya ya. Salah satunya adalah fungsi audit. Jadi dia melakukan penelaahan, independen itu melakukan penelaahan informasi keuangan yang dikeluarkan oleh PE kepada publik. Jadi sebelum dikeluarkan publik dia yang menelaah. Kemudian dia independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya sebagai dasar pada penunjukan akuntan publik. Jadi yang menunjuk, salah satu yang memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik ada di salah satu tugasnya dari komisaris independen. Dan kemudian dia rencana dan pelaksanaan audit oleh akuntan publik, kemudian pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal perusahaan efek. Nah, dalam melaksanakan fungsi audit, dan komisaris itu bisa dibantu, yaitu dibantu oleh komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Dan kemudian Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK jika memang menemukan indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan wajib dilaporkan itu paling lambat 3 hari sejak diketahui pelanggarannya. Oke. Nah, yang selanjutnya tadi tugasnya pemegang saham udah, direktur udah, komisaris sudah. Sekarang yang dilarang, apa sih larangan dari direktur dan komisaris? Direksi dan komisaris di sini dilarang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain. Yang kedua, mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan PE, baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah googling gitu ya, kasus-kasus perusahaan efek itu mungkin sering dengar istilah warung dalam warung gitu ya. Istilah warung dalam warung. Jadi di PE ada warung lagi. Nah, itu dimainin oleh direksi dan komisaris. Nah, ini secara tata kelola itu tidak boleh. Tidak diperkenankan direksi untuk mengambil keuntungan pribadi selain dari penghasilan yang sah. Oke, next. Nah, penghasilan yang sah itu apa saja? Di POJK ini diatur juga. Jadi ada loh remunerasi yang bisa diberikan oleh direksi dan komisaris. Intensif dan tunjangan yang bersifat tetap dan atau variabel. Nah, tentu saja hal-hal ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Remunerasi itu kan bisa dilihat juga dari industri PE, besarnya semana sih pasar ini untuk remunerasi seorang direksi, dan juga dilihat juga tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan resikonya juga, resiko untuk pencapaian tujuan dan kinerja itu mempengaruhi remunerasinya. Ada juga dilihat juga memperhatikan target kinerjanya, kemudian keseimbangan tunjangan antara tetap dan variabelnya, jadi harus seimbang. Oke, next. Selanjutnya mengenai etika bisnis. Oke, etika bisnis. Jadi yang saya sebutkan tadi sebenarnya selain di POJK tata kelola ini, di peraturan lain di OJK juga sudah mengatur mengenai perilaku dari wakil perusahaan efek, perilaku dari perusahaan efek itu diatur. Tapi di sini lebih dirangkum, tapi disimpelkan lagi lah. Itu jadi perusahaan efek itu memiliki kewajiban menjalankan kegiatan usaha berdasarkan etika bisnis yang baik dan atau dia menerapkan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah di sini ada diatur lagi, ada di POJK 12. Kalau kita istilahnya dikenal dengan know your customer, atau sekarang bahasa yang sekarang itu APU PPT, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, itu
kegiatan PE itu wajib menjaga atau menerapkan prinsip-prinsip mengenai nasabah itu. Jadi jangan sampai ada pihak di misalnya koruptor lah ya, koruptor yang melakukan pencucian uang di perusahaan efek. Makanya sebelum saja melakukan pencucian uang, si perusahaan efek itu harus mengenali siapa sih nasabah saya, dia profilnya apa, kegiatannya apa, gajinya berapa. Wajar nggak kalau dia punya penghasilan dari penghasilannya segini, misalnya penghasilan 10 juta, kemudian transaksi 1 miliar, itu wajar apa enggak? Nah, itu memang salah satu kewajiban perusahaan efek untuk menjaga itu. Kemudian dia juga wajib punya kode etik. Kode etik itu di dalamnya ada nilai-nilai perusahaan, prinsip pelaksanaan tugas direksi, komisaris, karyawan, kehati-hatian. Kemudian kebijakan PE terkait benturan kepentingan. Karena kalau di perusahaan efek itu kan benturan kepentingan ya dekat banget ya, karena kan kalau nasabah transaksi hitungannya ordernya itu per detik ya kalau yang perusahaan efek besar ya. Jadi ini saham ini akan naik misalnya. Terus nasabah dihentikan, didahulukan karyawannya dulu. Nah, itu enggak boleh. Jadi memang diutamakan kepentingan nasabah. Nah, ini PE harus punya kebijakan PE terkait benturan kepentingan tersebut. Terus kalau ada pelanggaran, dia harus punya penanganannya, pelanggaran kode etik. Terus akuntabilitas pengenaan sanksi atas pelanggaran kode etik. Selanjutnya, perusahaan efek juga wajib memiliki pedoman yang mengikat setiap anggota direksi, dewan komisaris. Nah, ini harus ada pedomannya lagi. Oke, next. Nah, direksi diatur, komisaris diatur, pemegang saham diatur, etika diatur, tapi harus punya pengendalian internal. Nah, pengendalian internal sebenarnya kalau pengen lebih lengkap lagi, ini maaf yang paling terakhir ini belum diupdate sebenarnya, yang paling update adalah di sini kan ngomongnya 5D3, VD3 yang paling bawah. Sebenarnya sekarang adalah POJK 50 tahun 2021. Jadi kalau seumpama teman-teman mau ngelihat apa saja sih pengaturan internal, pengendalian internal perusahaan efek, dia ada di POJK 50 dan di situ diatur mengenai fungsi-fungsi yang wajib dimiliki oleh perusahaan efek. Ada fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan internal audit, juga ada fungsi pemasaran, pembukuan, kastedian, IT, riset ini jika ada aja. Tapi jadi ada sekitar ada 6 fungsi itu yang wajib dimiliki oleh perusahaan efek. Selain itu, selain wajib berarti sunnah itu boleh ada, boleh enggak, tapi yang wajib ada 6. Dan setiap fungsi-fungsi ini enggak boleh gabung, harus dipisah, dan dipisahnya itu enggak boleh saling akses juga. Karena kalau bisa saling akses, kan ini juga enggak baik internal kontrol. Misalnya kalau di sini mungkin ada teman-teman akuntansi ya, di sini kalau dulu belajar kan gimana pengendalian internal, sistem pengendalian internal kan harus yang nyatet sama yang eksekusi orangnya berbeda. Nah, ini bisa fungsi-fungsi ini yang harus dipisah, itu diterapkan di perusahaan efek ini. Nah, oke, nah ini detailnya ada di 5D3. 350 sekarang. Nah, ini masuk ke apa sih persyaratan utama untuk jadi direktur pegawai di perusahaan efek. Izin yang ada, yang saya jelaskan ini kan ada PEE dan PPE. Mungkin yang dari PEE, penjamin emisi efek, pihak yang berkontak dengan emiten dalam rangka penawaran umum, yang membantu emiten untuk IPO. Kemarin saham Bukalapak, saham Buka IPO ya, sempat pada beli nggak ini? Nah, dari menawarkan itu ada di yang memiliki izin penjamin emisi efek. Dan persyaratannya apa sih pegawai yang bisa bekerja di PEE ini? Adalah memiliki izin wakil penjamin emisi efek. Jadi wakil penjamin emisi efek itu diwajibkan dimiliki bagi direktur dan pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan PEE. Jadi untuk masuk ke kegiatan PEE ini cari izin dulu, cari izin WPEE. Di situ mungkin nanti akan diajari gimana penjamin emisi efek supaya nanti sudah mengenali pasar. Jadi ketika bekerja di
di penjamin emisi efek sudah tahu yang akan dijalankan apa. Kemudian WPEE ini juga diwajibkan bagi pegawai dengan jabatan di bawah direktur yang membawai unit yang bertanggung jawab atas kegiatan PE. Jadi nggak hanya pegawai dan direktur, head-nya juga head dari kegiatan penjamin emisi efek itu juga wajib memiliki izin WPEE. Kemudian yang di bawahnya WPEE ada WPPE, yaitu wakil perantara pedagang efek. Mungkin ke istilah yang biasa dikenal di pasar itu apa istilahnya broker atau sales. Siapa saja yang wajib memiliki WPPE, itu ada direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan PPE, ada fungsi pemasaran atau bisa dikenal dengan sales atau broker tadi, ada lagi fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan fungsi analis atau riset juga ada. Nah, persyaratan-persyaratan itu diatur di POJK 27 tahun 2014. Oke, ini ada update-nya nggak ya Bu Nova ya, 2 POJK yang baru? POJK 27 ya masih ya? Oke. Ya, masih 27 Pak untuk Oke. WPPE. Oke, next. Oke, selanjutnya mengenai rencana bisnis. Rencana bisnis itu dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dalam 1 tahun ke depan. Satu ke belakang masa lalu lah ya. Ini 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan mau ngapain, termasuk juga rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, strategi, target, dan waktu yang akan ditetapkan untuk mencapai targetnya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Dan ini disusun oleh direksi dan disetujui oleh Dikomisaris ataupun RUPS. Rencana bisnis ini memuat informasi mengenai penetapan sasaran yang akan dicapai 1 tahun ke depan. Terus sudah ditetapkan sasarannya mau apa, kemudian strateginya gimana. Strateginya mau pakai jalan kanan, jalan kiri, strateginya disebutkan di rencana bisnis. Kemudian proyeksi keuangan 1 tahun ke depan itu seperti apa. Kemudian ada hal juga yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana bisnis. Digabungkan juga dengan rencana strategis dari PE-nya itu. Terus kemudian faktor internal, eksternal yang bisa mempengaruhi keberlangsungan usaha PE. Juga memperhatikan juga prinsip kehati-hatian maupun prinsip manajemen risiko. Rencana bisnis ini wajib disampaikan kepada OJK 1 kali dalam 1 tahun, yaitu kalau rencana bisnis itu di akhir tahun di 15 November itu perusahaan efek sudah wajib menyampaikan rencana bisnisnya di 30 November, akhir November, 30 November. Oke, next. Nah, ini batas waktunya tadi, jadi di akhir November. Jadi perusahaan efek itu tahun bukunya ada macam-macam ya. Yang sekarang ini ada 2 tahun buku. Ada yang tahun bukunya Desember, ada yang tahun bukunya Maret. Jadi kalau perusahaan efek yang pemegang sahamnya dari Jepang itu, dia mungkin di Jepang punya tahun buku yang beda pengaturan dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan biasanya tahun buku laporan keuangannya per 31 Desember, nah itu lazim lah. Kalau 31 Desember dia wajib menyampaikan rencana bisnis itu di akhir November. Kemudian realisasinya nanti untuk tahun sebelumnya itu ada di 15 Februari. Nah, dia bisa sih menyampaikan rencana perubahan. Rencana perubahannya itu di akhir Juni. Oke, next. Nah, tapi kalau untuk yang tahun buku yang 31 Maret atau April, ini dia wajib menyampaikannya di sini 2 kali jadinya. Jadi 15 Februari untuk yang periode April sampai Desember, dan akhir Mei untuk yang Januari sampai dengan Maret. Oke, next. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kelebihan, mana Pak? Balik lagi. Oke. Nah, ini dia perusahaan efek itu memiliki kewajiban untuk memiliki kebijakan sistem pelaporan dan sistem pengaduan nasabah. Nah, kalau sistem pelaporan itu paling sedikit memuat sistematika proses, jenis pelanggaran, cara penyampaian laporan, kerahasiaan pelaporan, penanganan pengaduan, PI sampai dengan evaluasinya. Kalau penanganan pengaduan juga mirip-mirip sebenarnya
sistematika proses, jangka waktunya, penanganannya, PIC-nya, tindak lanjutnya, dan evaluasi berkala. Jadi harus punya dua ini sebagai contoh. Next. Saya contoh adalah di ini whistleblowing. Whistleblowing itu salah satu jenis yang untuk melaporkan pelanggaran. Misalnya di sini ada kasus pelanggaran korupsi, itu bisa dilaporkan whistleblowing, kecurangan atau ketidakjujuran, perbuatan melanggar hukum, pelanggaran perpajakan, pelanggaran pedoman etika, perbuatan membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan, pelanggaran terhadap SOP, ini bisa di kebijakan terhadap whistleblowing yang bisa dilaporkan di whistleblowing. Tapi di sini nggak bisa ini ya, lapor masalah pribadi sih ya, misalnya sama pacarnya putus atau ada masalah sama pacarnya, itu nggak bisa dilaporkan di sini ya, dan dilaporkan di sini ya. Oke, next. Oke, cakupannya adalah apa sih cakupan dari whistleblowing? Itu adalah sebenarnya perlindungan. Jadi memberikan kenapa harus whistleblowing? Karena dia harus yang menyampaikan itu jangan sampai ketahuan. Jadi memberikan perlindungan kepada pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman, atau tindakan yang tidak menyenangkan dari pihak manapun. Next. Nah, ini salah satu contoh whistleblowing. Mekanismenya ini saya nggak dapatkan dari PE, kebetulan nama PE-nya tak tutup nih. Di nasabah bisa menyampaikan secara tertulis maupun lisan melalui telepon maupun tertulis, dia bisa datang ke perusahaan, bisa email, atau bisa bersurat dengan PE-nya. Next. Selanjutnya adalah manage situs web. Jadi PE itu wajib memiliki situs web. Isinya yaitu mengenai informasi umum, informasi bagi nasabah, itu mengenai laporan keuangan, konsumen maupun tata kelola seperti kode etik perusahaan. Oke, selanjutnya. Nah, pelaporan. Jadi setelah tadi direksi, komisaris sudah punya kebijakan, kemudian rencana bisnis semuanya sudah ada, kemudian mereka juga harus menyampaikan laporan-laporan kepada OJK. Laporannya apa saja? Ini kebetulan merujuknya kepada laporan-laporan yang rutin, tapi sebenarnya masih banyak laporan yang wajib disampaikan oleh perusahaan, dan laporan ini juga bisa-bisa peraturannya. Di sini ada laporan keuangan berkala, yaitu laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan itu wajibnya adalah bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan. Jadi kalau tanggal laporannya 31 Desember, kewajibannya adalah di 31 Maret. Kalau laporan keuangannya per 31 Maret, berarti lapornya di Maret, April, Mei, Juni, di 31 Juni. Kemudian laporan tengah tahun. Kalau laporan keuangan tahunan itu harus diaudit oleh KAP yang terdaftar di OJK. Kalau yang laporan keuangan tengah tahun bisa tiga versi. Pilih salah satu, tapi jangan tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya berat biayanya. Bisa akhir Juli, tapi dia non-audit, unaudit jika tidak disertai dengan laporan akuntan. Atau dia dilaporkan, kan kalau laporan tengah tahun itu kan di 31 Juli ya, Mei, 30 Juni. Nah, dia akhir Julinya, 1 bulan setelah 30 Juni itu sudah dilaporkan. Atau kalau dia ada disertai dengan laporan akuntan perusahaan terbatas, dia akhir Agustus, atau ketika dia diaudit, audit independen, itu ada di September. Laporan selain itu ada juga laporan kegiatan. Laporan kegiatan itu sifatnya bulanan, ada yang bulanan, ada yang semesteran. Laporan penjaminan ini semesteran, hari ke-12 bulan Juni dan Desember. Kemudian laporan bulanannya hari ke-12 bulan berikutnya. Oke, kemudian kalau di perusahaan efek itu ada kewajiban secara harian. Jadi perusahaan efek itu wajib menyampaikan laporan namanya model kerja bersih disesuaikan. Model bersih disesuaikan itu sifatnya adalah self assessment. Jadi dia ngisi sendiri, ada beberapa formulir yang kita atur, dia harus melaporkan isinya mengenai berapa sih aset lancarnya, biadab, kewajibannya, sehingga berbentuk
angka yang dipersyaratkan dan itu harus dilaporkan secara harian. Nah, kemudian karena self assessment makanya harus ada satu titik itu harus diperiksa sama auditor independen. Nah, makanya perusahaan efek punya kewajiban untuk menyampaikan laporan akuntan publik atas NKBD tadi secara tahunan. Itu pakai metode-metodenya akuntan, itu bisa pakai sampel, bisa pakai sampel, dia memastikan bahwa si NKBD-nya ini sudah sesuai. Dan ini disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan. Oke, next. Laporan. Nah, selanjutnya mengenai laporan tata kelola sendiri. Laporan tata kelola sendiri ini isinya ada 3 sebenarnya, mengenai transparansi, hasil penilaian sendiri, self assessment juga, kemudian tindak lanjutnya apabila dia kompositnya 4 dan 5. Jadi dia pertama ini transparan, dia harus menggambarkan laporan kepada OJK, menggambarkan bahwa mentransparansi menyampaikan pengungkapan bentuk penerapan tata kelolanya, itu juga kepemilikan saham anggota direksi komisaris, atau kemudian remunerasi yang diberikan kepada direksi komisaris, kemudian penyimpangan jika ada, jenis jumlah dan upaya penyelesaian hukum, terus benturan kepentingan. Nah, ini diungkapkan di laporan penerapan tata kelola yang mengenai transparansi. Nah, selanjutnya lebih detailnya ini diatur di SE yang 55 tadi. Kemudian dari transparansi yang diungkapkan tadi ada self assessment untuk penilaiannya. Jadi dinilai lagi itu. Kita menyebutnya kan tata kelola itu ada struktur, proses, dan outcome atau hasil. Strukturnya gimana? Struktur dari perusahaan itu, kemudian prosesnya dijalankan apa enggak, sehingga outcome-nya apa. Nah, itu ada di SE55-nya itu mengenai detailnya, mengenai hasil penilaian sendiri, itu ada self assessment-nya. Kemudian kalau udah dinilai sendiri, nilainya itu 4 atau 5, dia harus punya tuh namanya rencana tindak bagi perusahaan efek untuk menurunkan resiko-resiko itu. Oke, next. Nah, oke, selanjutnya bab-bab lainnya ini yang bab 11, 12, 13, 14 ini cuma masalah ini saja, apa namanya, sanksi peralihannya diterapkan kapan. Ini ada di POJK 57-nya, itu jangka waktu. Ini kan karena sudah tahun 2021 ya, jadi sudah pasti diterapkan karena jangka waktu 1 tahun sudah dilewati dan penerapan tata kelola minimal paling lambat 15 sampai ke 15 Februari 2019 dan sudah dilewati juga, dan ini sudah wajib diterapkan oleh perusahaan efek. Kalau tidak diterapkan, kena sanksi administratif. Oke, next. Nah, ini mengenai rincinya. Tadi laporan tata kelola itu self-assessment seperti apa, ini diatur di SEOJK nomor 55 tentang laporan penerapan tata kelola perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. Oke, next. Nah, memang latar belakangnya adalah di POJK 57 itu bersifat umum. Jadi masih perusahaan efek itu masih bingung, ini saya menerapkan laporan tata kelolanya seperti apa. Nah, muncullah SE 55 ini, dia mengatur mengenai bagaimana perincian dari POJK 57 tadi. Selain itu juga digunakan oleh pengawas sebagai risk-based supervision, jadi kita bisa menilai nilainya dia itu berapa. Ini bisa digunakan oleh kami sebagai pengawas. Okay, next. Next, Mbak Nova. Mbak Nova, halo. Oke, nah ini yang sebelumnya ya, teks satu lagi. Sebelumnya lagi. Nah, oke. Nah, di sini diatur nih di SE-nya. Pertama sama ketentuan umum itu isi apa namanya, pengertiannya, kemudian kedua tata kelola perusahaan efeknya, sedikit pengurang dari POJK 57 tadi, kemudian laporan tata kelola itu seperti apa, isi dari transparansi itu seperti apa, self assessment itu seperti apa, kemudian tindak lanjut itu seperti apa, terus sampai dengan penyampaian laporan tata kelola ini kepada OJK, ini diatur di SE 55-nya. Oke, next.
pertama mengenai ketentuan umum ya. Ini tadi saya jelaskan, ini isinya adalah definisi, di situ juga disebutkan prinsip tata kelola yang kalau ingat siapa tadi prinsip tata kelola? Yuk, ada yang tahu? Ya, prinsip tata kelola itu ada tarif tadi ya, transparan, akuntabilitas, responsibility, independen dan fairness. Kemudian ruang lingkupnya tadi ada beberapa penerapan tata kelola. Next, berapa? Kemudian yang bab ketiga mengenai laporan penerapan tata kelolanya, ada 3 jenis yang dilaporkan oleh perusahaan efek, yaitu pertama mengenai transparansi dari perusahaan efek tersebut, kemudian self assessment, ya, menilai dirinya sendiri, kemudian action plan ketika dia nilai sendiri nilainya jelek, itu harus ada action plan-nya. Oke, next. Nah, ini apa sih yang diungkapkan dalam transparansi? Tadi disebutkan transparansi. Ini ada berapa ini? 10 transparansi yang diterapkan, aspek pelaksanaan tata kelola yang diungkapkan dalam transparansi. Sebenarnya ada 2 besarannya, pengungkapan seluruh aspek penerapan tata kelola, dan keduanya adalah kepemilikan saham anggota direksi dan komisaris. Ada 3 kalau nggak salah ya. Next, coba mana Pak? Ada G ya. Oke, baik lagi ada. Nah, pertama mengenai pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip tata kelola. Di sini gimana dia menerapkan komitmen pemegang saham dan RUPS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, terus ada kelengkapan dari komite audit kalau ada yang membantu dewan komisaris ataupun komite yang membantu di direksi. Terus juga sudah dicantumkan mengenai remunerasi direksi dan komisaris, punya etika bisnis, ada penilaian internal, ada kebijakan sistem pelaporan pelanggaran, punya alamat situs web, terus audit eksternal. Nah, itu diungkapkan di transparansi ini di bagian pengungkapan seluruh aspek prinsip tata kelola. Yang kedua mengenai kepemilikan saham anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Kalau punya direksi maupun komisaris punya saham di perusahaan efek itu diungkapkan di sini. Bukannya nggak boleh sih pemegang saham boleh nggak punya direksi, nggak masalah. Pemegang saham punya perusahaan sendiri, didireksiin sendiri ya nggak masalah. Cuma secara tata kelola ya struktur secara struktur itu kurang bagus, karena gini, pernah kejadian real di tahun 2012. Jadi satu perusahaan efek dia punya pemegang sahamnya jadi direksinya, pemegang saham jadi direksi, dan dia direksi, karena dia direksi dari pemegang saham, dia punya perusahaan efek yang lain. Nah, perusahaan efek yang lain ini punya perusahaan yang lain ini lagi butuh duit, terus kemudian sama dia menerbitkanlah surat berharga, kemudian yang jual sekuritasnya. Kalau GCG-nya yang baik, sekuritas akan menilai manajemen risiko ini perusahaan yang akan diterbitkan efeknya ini misalnya fundamentalnya jelek, nggak bisa ini dikeluarkan. Tapi karena dia pemegang saham sekaligus direksi, dia mengambil keputusan, dia mengambil kebijakan, akhirnya dikeluarkanlah efek itu. Waktu itu namanya medium term notes, mungkin kasus MTN sering dengar ya, surat utang jangka pendek. Nah, karena perusahaan nggak sehat, ngeluarin lagi butuh duit, minjem bank nggak dapat, minjemnya ngeluarin surat berharga tadi, perusahaan efek suruh jualin, nasabahnya yang punya akhirnya gagal bayar, dimiliki nasabah gagal bayar. Nah, itulah salah satu contoh kenapa direksi ketika menjadi pemegang saham menjadi direksi itu secara GCG-nya, secara strukturnya jelek, karena dia punya wewenang terlalu berlebihan di situ. Padahal kalau dipelajari tata kelolanya tadi, pemegang saham ya medianya apa? Ya medianya RUPS, yang punya wewenang dan tanggung jawab adalah direksi. Itu harus dipisah di sini. Oke, next. Selanjutnya, yang transparansi ketika dia memiliki hubungan keuangan dengan keluarga, direksi dan komisaris juga disampaikan di sini. Jumlah
dan upaya penyelesaian penyimpangan internal, jenis jumlah dan upaya penyelesaian permasalahan hukum, benturan kepentingan, ataupun pengungkapan yang lainnya itu bisa disampaikan di laporan yang transparansi ini. Oke, next. Oke, kemudian setelah transparansi, self assessment. Nah, self assessment itu menilai diri sendiri ya, menilai diri sendiri. Nah, gimana pertanyaannya? Mungkin gimana kalau bohong, gimana kalau nggak jujur? Ya pas ngelapor nggak apa-apa, tapi kan nanti diperiksa sama OJK. Jadi tetap aja. Jadi sampai MKBD tadi self assessment. Tapi pas periode tertentu nanti diperiksa sama OJK, diperiksa sama KAP. Nah, ini sama juga, ini masih self assessment setiap hari, self assessment pelaporannya, cuma nanti beberapa periode nanti diperiksa sama OJK. Self assessment ini mengenai apa saja? Jadi ada 3 tadi, struktur proses outcome terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris, kelengkapan pelaksanaan tugas komite, benturan kepentingan, fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, internal audit, audit eksternal, keterbukaan informasi, rencana bisnis, etika bisnis, sampai dengan sistem pelaporan pelanggaran. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, kalau membaca di SE itu ada lampiran, ada pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kalau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, apakah direksi menyelenggarakan BOD berapa kali setahun, gitu. Apakah mempunyai integritas, dan itu ada beberapa pertanyaan yang dinilai sendiri oleh perusahaan efek. Oke, next. Nilai-nilainya kayaknya ada di slide ini. Next. Nah ini nilai-nilainya. Jadi self assessment itu dituangkan ada kertas kerjanya. Itu jadi perusahaan efek harus berdasarkan data untuk menyusun self assessment-nya ini. Nah, self assessment-nya ini ada 2, ada yang dikotomi, jawabannya iya dan tidak, ada yang jawabannya sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan masing-masing ini ada nilainya. Nah, nilainya makanya ini kami sebut ada self assessment, dia menilai dirinya sendiri atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh OJK. Oke, next. Nah, dari nilai-nilai itu tadi saya sudah jelaskan ya, di sini ada struktur, proses, dan keluaran. Struktur itu apa? Melihat kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan efek agar proses pelaksanaan tata kelola ini sesuai dengan harapan. Yang kedua, prosesnya, menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip tata kelola. Jadi penerapannya yang didukung dan kecukupan struktur, infrastruktur, sehingga menghasilkan keluaran sesuai dengan harapan. Keluarannya apa? Hasilnya menilai kualitas keluaran tata kelola yang memenuhi harapan stakeholder perusahaan efek, yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan efek. Jadi misalnya gini nih, strukturnya misalnya perusahaan efek ini tidak memiliki direktur yang mempunyai fungsi kepatuhan. Direktur fungsi kepatuhannya nggak ada. Jadi secara struktur nggak ada fungsi itu, nggak ada fungsi kepatuhan. Prosesnya apa? Prosesnya akhirnya proses kepatuhannya itu tidak berjalan dengan baik. Akhirnya tidak ada yang memitigasi perusahaan efek itu melanggar peraturan. Prosesnya tidak dijalankan. Outputnya apa? Ya perusahaan akan tidak patuh sama peraturan. Jadi gitu. Strukturnya apa yang kurang, proses yang dilakukan, dan outputnya, keluarannya. Nah, itu yang dinilai di self assessment. Ya, next. Nah, dari nilai-nilai tadi kemudian dibagi struktur proses outcome, jadilah penilaiannya. Penilaiannya adalah gini rumusnya. Nilai faktor itu ada nilainya, itu ada beberapa indikator. Harusnya melihat sambil lihat SE-nya juga boleh di SE 55. Itu ada beberapa indikator, ada beberapa pertanyaan. Ya, ada nilainya dulu. Nilainya tadi berapa kan? Ada 1, 2, 3 tadi. Ditambahkan, kemudian ada beberapa indikator dikali bobot. Bobotnya ini nanti di bawah ada berapa bobotnya, dikali 100. Ketemulah satu peringkat komposit di situ. Nah, jika peringkatnya itu ketemu 4 atau 5, dia harus punya rencana tindak lanjut. Nah, dan OJK melakukan evaluasi atas self-assessment-nya ini. Jadi bisa diperiksa oleh OJK, bisa kalau menurut kita enggak, kemarin semua dia menilai
strukturnya dia oke. Padahal di catatan kita, oh enggak oke nih. Ini harus disesuaikan. Ini bisa dilakukan OJK bisa meminta untuk perusahaan efek untuk menyesuaikan. Oke, next. Nah, ini bobot-bobotnya tadi dikali bobotnya ada, kalau tugas dan tanggung jawab direksi ada 20, komisaris 20, kemudian komite itu 2,5, veteran kepentingan 10, manajemen risiko 7,5, kepatuhan 7,5, sampai dengan sistem pelaporan pelanggan nasabah itu nilainya 5. Jadi totalnya 100. Ini contohnya nih struktur ya. Ada 9 indikator di situ. Nah, perusahaan dari nilai-nilai itu tadi memberikan jawaban iya-nya 7 dan tidaknya ada 2. Berarti langsung ke yang paling bawah itu 1 kali 7 ya. 1 kan iya kali 7. Kemudian di prosesnya ada 16 indikator. Perusahaan efek memberikan jawaban sangat baiknya 8, cukup baiknya 2, dan jawaban iya-nya ada jawaban iya dan tidaknya ada 16, ada 6. Sehingga 1 dikali 8 tambah 0,5 kali 2 dan tambah 1 kali 6. Nah, ditambah lagi outputnya, keluarannya ada 5 indikator, perusahaan mereka memberikan jawaban sangat baik ada 3 dan kurang baik ada 2. Nah, nilai faktornya adalah di jumlah tuh tadi berapa pertanyaan kali berapa nilainya, dibagi jumlah pertanyaannya, dikali ini, karena ini adalah perusahaan tugas dan tanggung jawab ada 20, tadi bobotnya kali 20 kali 100. Nah, ini rumus ngitungnya seperti itu. Oke, next. Nah, terus ketemulah angka tadi. Angka itu bisa 1 sampai 100 karena kan bobotnya 0 sampai 100. Ketemu angka di angka 1 sampai 100. Ketika dia nilainya kurang dari 50, maka dia ada di peringkat 5. Artinya apa? Tata kelola tidak benar, tidak baik, di mana hampir seluruh indikatornya tidak dipenuhi. Karena kan pasti dia jawabnya kan tidak ada. Terus kurang baik. Nah, itu nilainya pasti kurang dari 50. Kemudian ketika peringkatnya 51 sampai dengan 63 itu masuk ke peringkat 4. Artinya tata kelola diimplementasikan dengan kurang baik di mana sebagian besar indikatornya tidak dipenuhi. Kemudian ketika peringkatnya 64 sampai 76 dia masih ada di peringkat 3, diimplementasikan cukup baik, nah di mana sebagian indikator telah dipenuhi. Ke 77 sampai 89 sudah ada peringkat 2, tata kelola diimplementasikan dengan baik, sebagian besar sudah dipenuhi, yang sempurnanya di 90 sampai 100 di peringkat 1, hampir seluruhnya dipenuhi. Oke, next. Nah, kalau tadi ada yang peringkat 4 dan 5 yang tidak baik tadi itu memang perusahaan efek memiliki kewajiban, yaitu dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan rencana tindak lanjut atau action plan-nya seperti apa sih supaya dia dapat memperbaiki tata kelolanya. Dan ini disusun dalam rangka memang untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelolanya. Jadi kemudian penyampaian laporan pelaksanaan tata kelola itu harus 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak lanjut atau action plan-nya. Tata cara penerapan pelaporan tata kelola ini di SEOJK diatur juga. Jadi laporan tata kelola ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama yang menjabat dengan ketentuan. Surat pengantar penyampaian laporan ditandatangani oleh direktur utama. Dan penerapan tata kelola disampaikan dalam bentuk cetak, hard copy, dan dokumen elektronik. Oke, next. Nah, thank you. Sudah sampai akhir nih. 1 jam lah kurang lebih ya Bu Erni. Ini kayaknya adem-adem aja nih karena cuacanya mendung, lapar-lapar apa gimana ini. Oke, kalau ada pertanyaan ini selanjutnya apa Bu? Sesi tanya jawab atau apa? Silakan. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Nosa dan Ibu Nova. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana bentuk tata kelola dari perusahaan sekuritas yang sebenarnya basic teorinya itu sama ya untuk perusahaan yang corporate ya Pak ya. Ada transparansi ya atau yang biasa disingkat tarif ya. Iya. Independensi, kemudian apa ya?
emiten yang diawasi lupa saya. Ada transparansi, kemudian independensi dan sebagainya. Yang intinya itu adalah bagaimana supaya menjamin kepentingan investor melalui sebuah mekanisme atau sistem yang bisa menjamin kepentingan investor terhadap terhadap keberadaan perusahaan sekuritas ya. Jadi itu perlu aturan dan OJK sudah memiliki aturan tadi ya, sampai beberapa bab ya yang mengatur dengan jelas dan detail, mulai dari mekanisme untuk pengaturan jumlah direksi ya, kemudian juga kepemilikan saham ya, kemudian kewajiban untuk melakukan pelaporan ya, dan juga ada mekanisme self assessment. Itu semuanya itu dalam rangka untuk bisa menjamin kepentingan kita semua sebagai investor yang ada di bawah perusahaan sekuritas yang kita pilih ya untuk membantu kita dalam melakukan kegiatan di pasar modal sebagai investor. Mungkin itu. Jadi adik-adik mahasiswa nih kita buka kesempatan pertanyaan ya. Harapannya nih ada nih dari adik-adik mahasiswa pengalaman pribadi yang untuk mereview ya apa yang sudah disampaikan dengan apa yang kalian pahami. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan persepsi ya, karena jelas ini bahasa aturan ya Pak, bahasa hukum ya. Ya Bu, ini bahasa peraturan. Tapi yang pasti nanti tarif itu yang jadi landasan ya bagi kalian, dan ini diterapkan khusus di perusahaan sekuritas. Mungkin itu yang membedakan. Dan saya ini jadi berpikir tertarik Pak untuk meneliti terkait dengan ini ya, karena selama ini kita fokusnya ke corporate ya Pak, tata kelolanya. Nah, rupanya dan juga perbankan ya, tapi rupanya perusahaan sekuritas pun ini belum disentuh. Ini kayaknya menjadi peluang bagi kami di akademisi ini juga mau meneliti nih Pak. Mau meneliti, tadi saya lihat ada 12 item yang ada di dalam tata kelola di perusahaan sekuritas. Terus terang saya belum pernah lihat riset yang khusus ke perusahaan sekuritas ini. Jadi mahasiswa kalau tertarik ya, ini jadi peluang riset ini. Ya, yang bagi yang mahasiswa angkatan 2017, 18 ya, atau yang 19 yang mau nyusun, bagus ini topiknya saya rasa ya. Talita ada pertanyaan, Talita? Kamu nyimak nggak tadi? Coba tanya, nggak apa-apa, tanya aja. Atau Centia, ini ada Centia. Yang saya hafal aja nih, Pak. Oke, silakan tanya, diskusi saja ini Bu, kalau umpama tanya-tanya mengenai dari fakultas mana tadi, Pak? Ekonomi juga ya? Ekonomi, akuntansi. Oh, akuntansi. Ini anak buahnya Bu Agri ya? Bu Agri, ya. Bu Lindri masih Bu? Lindriana ya, Prof. Lindriana Sari ya. Bu, dulu pembimbing saya Pak Bu siapa? Lupa. Pak ini yang Pak ND, bukan Pak ND. Aku lupa ya. Senior atau masih agak muda, Pak? Sudah agak tua dulu, mobilnya Kijang biru. Siapa ya, Bu? Pak Basuki. Bukan Pak Basuki. Pak, aku lupa malahan. Pak Basuki. Pak Zubaidi. Sama siapa, Bu? Pak Zubaidi Indra. Pak Zubaidi Indra, terus sama. Kan dua tuh, itu pembimbing satu. Pak Wedi dulu perpajakan ya. Seneng ini dapat info nih Bapak alumni. Ini alumni dari akuntansi nih, adik-adik dari mahasiswa S1 akuntansi. Sebenarnya kesempatan kalian ini ya, bisa mendapatkan arahan dari senior ini. Kalau Bu Nova dari mana, Ibu? Saya dari Universitas Sriwijaya, Bu. Oh, dosen kita banyak yang alumni Unsri juga. Oh ya Bu, ya. Ya, banyak. Satu geng sama Pak Nosa berarti ini ya, Unila Unsri ya. Iya. Jadi, ada yang ditanya nih, boleh nih, mungkin yang lain juga. Pertanyaan. Centia. L1, coba L1.
Oh salah ya, bukan di kelas ini ya. Centian yang ada, Centia. Ini tata kelola ya, tata kelola ini akuntansi juga kebetulan ada mata kuliahnya Pak, tata kelola atau corporate governance. Tapi kalau di perusahaan sekuritas itu konflik of interest itu cukup banyak ya Pak, atau relatif rendah Pak? Kalau kayak saya kan lebih banyak menyoroti yang perusahaan ya, karena kan tata kelola ini salah satu metode untuk bisa menghapuskan persoalan konflik of interest gitu. Nah kalau di perusahaan sekuritas itu apakah banyak terjadi atau tidak terjadi Pak? Seperti itu. Ya Bu, kalau jadi saya aja Pak yang tanya nih Pak. Ya Bu, boleh Bu, kalau nanya prakteknya juga boleh, malah kami nemunya praktek-prakteknya nih Bu. Kalau memang banyak beberapa juga permasalahan itu memang disebabkan karena tata kelola. Mungkin yang saya sebutkan tadi itu ada pemegang saham, pemegang saham itu jadi direksi. Nah, terus pemegang saham itu punya banyak perusahaan. Di perusahaan yang lainnya itu mau kolaps, butuh duit, minjem di bank nggak bisa, minjem di mana-mana nggak bisa, kan dia harus terbitin surat berharga mau nggak mau. Nah, sekuritas inilah dijadikan kendaraan karena dia direksi di situ, ya dia buat aja, orang dia penjamin emisi efek juga dibuat, kemudian disebarkan ke nasabahnya, mungkin dengan embel-embel karena butuh duit ya, ini perusahaan bagus, padahal itu nggak sesuai dengan prosedur, nggak dinilai dulu fundamentalnya seperti apa. Itu adalah perusahaan tempat dia itu ini bukan benar-benar bukan emiten. Jadi dia kayak apa ya, surat utang itu Bu, surat utang yang tidak surat utang jangka pendek MTN gitu Bu. Iya Pak. Seperti itu disebar kemana. Nah, habis itu perusahaannya kolaps, ya itu. Jadi akhirnya pada ngadu tuh pada ke OJK tuh waktu itu. Iya, Ya gara-gara tata kelola. Nah ini menarik juga ya. Jadi karena kepemilikan tadi pemilik saham sekaligus menjadi direktur ya. Jadi dia bisa making decision ya. Iya betul. Dan itu kejadiannya nggak hanya sekali, saya menemukan yang sejauh yang saya jadi pengawas ada 2 kali. Tapi memang mininya sama, caranya kan sama, cuma ada bentuknya saja agak beda sedikit. Ya sama-sama masalahnya karena tata kelola, direktur yang menjadi pemegang saham yang menjadi direktur. Tapi cuma dia kalau cuma dia pemegang saham, masa karyawannya nggak mau nurut, kalau nggak mau nurut tak pecat nih, ya gitu kan. Itu udah kekuasaan yang lebih. Ya, Pak. Cuma tergantung level persentase kepemilikannya. Kalau dia mayor mungkin akan bisa seperti itu ya, tapi kalau dia minor ya mungkin perlu menggandeng beberapa pemegang saham untuk bisa sampai kepada keputusan seperti yang Bapak sampaikan tadi gitu. Iya, karena memang pemegang saham kan medianya harusnya RUPS ya. Nah, dia langsung intervensi saja tuh. Nah, itu ini ada pertanyaan Pak, mau di room chatnya Pak dari Santia. Langsung aja Santia tanya langsung ke Pak Nosanya. Ya, silakan Santia. Iya Pak, selamat sore Pak. Izin bertanya ya Pak. Sebenarnya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, bisa on cam nggak? Coba dulu ya Bu, karena jaringannya nggak stable Bu. Gitu, ya sudah. Nggak bisa. Ya Pak, jadi pertanyaan pertama mengenai isu seperti gitaris Slang yang kemarin diangkat menjadi komisaris ya Pak. Nah, apakah ada ketentuan atau kriteria spesifik Pak? Karena sempat heboh juga kan Pak isunya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Sentia. Mbak Sentia ya. Jadi pertama memang kalau Slang itu kan bukan di perusahaan efek ya, dia di Telkom kalau nggak salah ya, dia industrinya berbeda. Tapi memang sejauh yang saya tahu mengenai komisaris sih, kalau perusahaan efek itu kan LJK, dia ada peraturan khusus mengenai perusahaan efek, dia juga tunduknya ke undang-undang pasar modal. Tapi kalau selain itu, kalau Telkom itu kan mungkin PT biasa ya, dia tunduknya juga ke undang-undang PT. Memang kewenangan untuk menunjuk komisaris, direksi itu ada di pemegang saham. Nah, karena kewenangannya ada di pemegang saham, ya kalau Telkom siapa yang memiliki pemegang saham? Nah, memang kewenangannya ada di sana. Cuma tergantung metodenya dia untuk memilih pemegang saham seperti apa. Tapi memang kewenangannya ada di RUPS itu. RUPS adalah alatnya dari pemegang saham.
Ada lagi Ibu Cynthia, bebas nanya apa saja. Satu lagi mungkin ya Pak, ini Oke. terkait kasus Jiwasraya yang itu Pak. Nah, sempat baca di internet juga Pak. Gimana Pak cara OJK ini memperketat kasus-kasus seperti itu, dan itu kan masih tanggung jawab komisaris asuransi ya Pak. Nah, itu bagaimana tuh Pak cara OJK menangani kasus seperti itu? Terima kasih Pak. Oke, wah menarik ini Bu, Mbak Cynthia, menarik dan sulit nih jawabnya. Bu Nova mau bantu jawab enggak, Mbak Bu Nova? Pak Nusa boleh Pak. Oke, Bu Nova mau jawab, silakan Bu Nova. Pak Nusa ya Pak. Oke, siap. Silakan Pak. Ya, jadi Jiwasraya itu kan sebenarnya asuransi ya. Ini yang saya ketahui ya, yang saya ketahui asuransi. Asuransi itu investasinya di mana sih? Dia memang kebanyakan kemarin itu kan ada di saham ya. Nah, saham yang isunya kan, oh ini sahamnya emitennya nggak benar, terus dibeli saham apa, usahanya apa, tapi dia memiliki sahamnya dibeli gitu lah. Intinya emiten yang nggak benar dibeli untuk jadi underlying asuransi. Intinya gitu kan ya Mbak Cynthia yang beredar ya. Sehingga pas mau dijual saham-sahamnya ini ya siapa yang membeli, orang sahamnya aja nggak benar ya, akhirnya pas likuiditasnya diminta sama klaim asuransinya, nasabah yang minta klaim, likuiditasnya nggak ada, orang saham-saham yang jaminannya ini nilainya turun terus, kemudian nggak mau ada yang beli, jadi dia nggak punya uang lah untuk bayar klaimnya. Itu. Nah, sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK itu pertama mengenai transaksi efeknya. Transaksi efek dilakukan di mana? Di perusahaan efek. Nah, tata kelola ini salah satu metode untuk menjaga perusahaan efeknya itu. Nah, kemudian transaksinya, ada teman-teman di kami itu pengawasan transaksi, dia yang memantau transaksi-transaksi yang ada di bursa. Jadi dia kalau ada perusahaan nasabah yang memainkan harga, semua pembentukan harga naik gitu. Nah, itu memang dimonitor oleh teman-teman di pengawasan transaksi. Jadi OJK melakukan pemantauan dan juga bursa melakukan pemantauan. Dan kemudian kenapa Jiwasraya itu kecolongan? Sebenarnya gini juga, kalau dibilang kecolongan ya nggak kecolongan juga. Jadi kalau kita punya, saya mengibaratkan saya membeli kerupuk. Saya membeli kerupuk. Boleh nggak? Boleh kan? Nggak ada masalah kan? Tapi kalau saya membeli kerupuk untuk membangun rumah, boleh nggak? Boleh, cuma aneh aja gitu ya. Nah, jadi gini kan, jadi ketika mungkin saya mengibaratkan kenapa kerupuk dan bangun rumah, ketika saya membeli kerupuk untuk membangun rumah, itu kan sebenarnya kesalahan saya membeli. Orang harusnya kalau membeli rumah itu yang dibeli adalah batu bata, batu atau semen, tapi yang dibeli kerupuk, sehingga ketika bentuk rumahnya udah jadi, ketika kena hujan, ambles gitu kan. Nah, saya mengibaratkannya sih seperti itu. Jadi asuransi kenapa dia berinvestasi dia membangun rumah, tapi kenapa belinya kerupuk gitu loh. Nah, ketika membelinya itu kan ya kalau orang mau beli yang ngawasin pasar ya sudah, ini kan orang beli di pasar gitu kan. Nah, itu cuma ibarat saya seperti itulah untuk menggambarkannya Mbak. Tapi pengawasan yang dilakukan OJK setiap transaksi ketika dia akan pembentukan harga itu diawasi di teman-teman pengawasan transaksi, dan perusahaan efeknya itu ada di kami, setiap perubahan direktur komisaris ada di kami, dan keuangan dari perusahaan efek ya. Perusahaan efeknya itu dilaporkan secara harian di MKBD dan tengah tahunan di LKTT, tahunannya di LKT audit. Itu Mbak Cynthia. Semoga bisa menjawab ya. Iya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Cynthia ya. Jadi artinya ada Monef juga ya Pak, ada audit ya, setahun sekali ya tadi saya lihat ya Pak ya. Oleh KAP ya Bu, iya Bu. Karena ada pertanyaan lagi ya. Satu lagi sebelum kita tutup, ini udah 17.29. Iya, padahal kangen nih, saya berharapnya ini loh Bu. Saya berharapnya ini nggak Zoom. Nanti Pak Nosa, nanti saya minta nomor HP-nya ke Pak ini ya, Pak Milado ya. Pak Milado itu ada juga Bu. Milado kan alumni juga. Iya Pak Milado.
Jadi saya yang punya yang di Bandar Lampung sama yang di Jakarta nanti. Ini yang dari Metro belum ada yang nanya ini Bu. Iya nih, nggak ngaku dari Metro ini kayaknya. Ada yang dari Metro nih, request nih. Request loh. Eh, Atau Metro, mana Metro? atau Metro di kelas lain, Pak. Kayaknya. Ini ada 5 kelas, Pak, yang hari Ada ini 5 kelas. berjalan ya. Mm-mm. Oke. Baik, kalau nggak ada, apakah sudah cukup jelas ya? Jadi tugas kalian itu adalah nanti memahami dengan baik ya aturan di OJK. Tadi ada, saya lupa pasalnya pasal berapa ya? Yang pasti nanti itu dijelaskan secara detail ya mengenai tata kelola perusahaan sekuritas yang mungkin ada similarity-nya juga dengan corporate ya, tapi juga tentu saja ada perbedaan ya karena memang lini bisnisnya berbeda ya. Itu merupakan inti dari sesi hari ini. Jadi mudah-mudahan adik-adik mahasiswa nanti yang akan terjun di bidang pasar modal, apakah sebagai investor atau sebagai profesional yang akan masuk ke perusahaan sekuritas ataupun ke salah satu lembaga penunjang di pasar modal, bisa memahami dengan baik ya bagaimana tata kelola dari perusahaan sekuritas. Baik, itu saja mungkin Pak Nosa. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas sharingnya dan juga kepada Bu Nova ya. Terima kasih banyak atas waktunya ini. Kami akan senang berkolaborasi lagi dengan OJK karena memang bidang kita saling terkait terus ini antara OJK dengan FEB. Dan ada beberapa juga yang magang kayaknya Pak. Ada program magang juga yang dari Kemendikbud juga bekerjasama dengan OJK. Dan juga BI. Ya. Baik, itu saja Pak Nosa dan Bu Nova. Terima kasih banyak. Dengan ini saya akhiri course untuk yang sesi 14. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, makasih banyak Bu Ya. Heni. Saya langsung izin live ya. Terima kasih banyak Pak.